warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita berjumpa, yaitu pada hari Rabu tanggal 15 bulan Juli 2020, sudah di akhir Zulqa'dah 1441 Hijriah, dan kita masih dalam konteks pembahasan Alamatul Kubra, salah satu tanda besar kiamat, yaitu nuzul Isa ibnu Maryam alaihi salam, turunnya Isa putra Maryam alaihi salam ke muka bumi ini dari langit. Dan kita masih dalam mukaddimahnya, yaitu pembahasan tentang surah Al-Fatihah dan realitas kekinian kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan kaum Muslimin. Baik, pada kesempatan yang lalu kita sampai kepada pembahasan betapa pentingnya ya, bahwasanya umat ini, umat akhir zaman, umat pengikut Nabi Muhammad SAW, kaum Muslimin ini benar-benar berpegang teguh kepada wahyu ilahi yang telah diturunkan, yang telah disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah kitabullah, kitab dari Allah yang diturunkan di akhir zaman, dan sudah barang tentu ini kitab muhaiminan, kitab yang telah merevisi, mengedit, ya kan, menyempurnakan ya semua petunjuk-petunjuk Allah terdahulu yang boleh jadi karena perjalanan waktu, karena adanya tangan-tangan kotor dari pemuka-pemuka agama dari kaum yang mengaku sebagai kaum Yahudi maupun kaum Nasrani, ya, akhirnya kitab Allah yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam mengalami kontaminasi dan deviasi. Adapun Al-Quranul Karim merupakan kitabullah yang sudah sempurna, yang paripurna, yang ditegaskan, digaransi oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Hijr, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang mewahyukan al-dzikr, ya, Al-Quran dalam hal ini, dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Jadi langsung Allah menjamin bahwasanya kitab Al-Quran ini sampai kapanpun tidak akan mengalami perubahan, deviasi, apalagi kontaminasi, ya. Allah menjamin bahwa barang siapa yang hidup di dunia berpegang teguh kepada petunjuk dan wahyu Allah Ta'ala, niscaya dia akan selamat di dunia maupun di akhirat, ya. Fid darain, di dalam dua dar, dua negeri, dua alam, dunia dan akhirat, dia akan selamat, ya. Nah, dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taha ayat 123 hingga 124, maaf, surat Taha, ya. Allah Ta'ala berfirman, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Artinya, maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat di dunia dan dia tidak akan celaka di akhirat. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya, mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta, ya. Sudah barang tentu jaminan Allah Ta'ala bahwa dia orang tersebut tidak akan sesat dan tidak akan celaka, hanya akan didapatkan oleh hamba-hamba Allah yang mengikuti petunjuk Allah Ta'ala yang asli, yang original, dan up to date, sesuai kitabullah dan nabiullah yang diutus pada zaman terkait. Bila mana umat manusia yang hidup di akhir zaman berpegang teguh kepada ajaran kitabullah Al-Quran serta meneladani sunnah Nabi Muhammad SAW, maka merekalah yang akan memperoleh jaminan tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Allah mengeluarkan ultimatum, ancaman
kepada mereka yang mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW yang hidup di akhir zaman, apabila mereka lebih mengutamakan petunjuk kaum Yahudi dan Nasrani dalam urusan tata cara hidup mereka daripada menjadikan petunjuk Allah sebagai pembentuk dan penentu way of life mereka, cara hidup mereka, jalan hidup mereka. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir." Artinya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan ridha, tidak akan senang kepada engkau Muhammad dan kepada pengikutmu engkau Muhammad, yaitu umat Islam, hingga engkau dan pengikutmu mengikuti millah mereka. Kata millah seringkali diterjemahkan dengan agama dalam berbagai terjemahan bahasa Indonesia. Tetapi Syekh Asy-Syaukani punya pandangan bahwa millah ini lebih tepat diartikan sebagai way of life, minhajul hayah, jalan hidup. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka, yakni kaum Yahudi dan Nasrani, setelah pengetahuan datang kepadamu dan kepada umatmu, maka Allah Ta'ala tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Bila mana kaum muslimin lebih mengutamakan dan meyakini petunjuk kaum Yahudi dan Nasrani dalam membentuk dan menentukan tata cara hidup mereka di dunia daripada menjadikan petunjuk Allah Ta'ala sebagai petunjuk yang benar, maka Allah Ta'ala tidak lagi melindungi maupun menolong mereka. Maka kaum muslimin akan sesat di dunia dan celaka di akhirat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ada hal penting yang perlu menjadi perhatian kaum muslimin, yakni realitas masa kini, di mana tidak sedikit dari mereka yang mengaku umat Nabi akhir zaman alias umat Islam, yang bukan saja tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi malah mengikuti secara perlahan tapi pasti way of life, minhajul hayat, tata cara hidup kedua kaum yang Allah murkai dan yang Allah sesatkan. Tidak saja petunjuk Allah dan Rasulnya mereka tinggalkan, tetapi mereka malah menerima sebahagian demi sebahagian tata cara hidup kaum Yahudi dan Nasrani. Baik itu dalam urusan ideologikah, politikkah, ekonomikah, sosial budaya, pendidikan, hukum, militerkah, dalam berbagai urusan. Umat Islam ini tampaknya sedemikian mengekor kepada al-Yahud wan Nasara. Karenanya, kita lihat contoh misalnya, dalam urusan ideologi, sebahagian kaum muslimin menerima faham sekularisme, faham pluralisme, faham liberalisme. Dalam urusan politik, kaum muslimin berpolitik dengan ideologi demokrasi. Dalam berekonomi, kaum muslimin rela mengikuti faham kapitalisme dan menyuburkan praktek ribawi. Dalam urusan sosial, kaum muslimin berfaham individualisme, sudah meninggalkan dan menanggalkan semangat gotong royong, semangat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam berbudaya, kaum muslimin mengikuti hedonisme di mana syahwat dipertuhankan, diutamakan sehingga dipertuhankan. Dalam urusan pendidikan, kaum muslimin berfaham materialisme, sehingga pendidikan itu tujuan akhirnya adalah kesuksesan duniawi belaka, materialisme. Dalam berhukum, kaum muslimin mencampakkan hukum Allah Ta'ala, hukum Islam, dan mengagungkan hukum buatan manusia. Dalam bidang militer, kaum muslimin berfaham nasionalisme dan berpegang kepada slogan right or wrong is my country. Mau benar kek, mau salah kek, pokoknya negara dibela. La haula wa la quwata illa billah. Singkat kata, hampir semua yang datang dari kafir barat alias masyarakat Yahudi Nasrani yang sedang memimpin dunia dewasa ini diterima oleh sebahagian kaum muslimin. Pelan tapi pasti mereka copy paste apa-apa yang berasal dari masyarakat Yahudi Nasrani kafir barat,
penguasa dunia modern ini. Persis sebagaimana yang diprediksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu. Beliau bersabda, "La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum." Rasulullah SAW bersabda, sungguh kalian umat Islam kelak nanti benar-benar akan mengikuti tata cara hidup, kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti itu masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, niscaya kalian umat Islam terus saja mengikuti mereka. Maka bertanyalah sahabat kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara?" Wahai Rasulullah, apakah mereka yang kau maksudkan itu adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab dengan balik bertanya, "Faman? Who else? Siapa lagi kalau bukan mereka?" Saudaraku rahimakumullah, pada kenyataannya saat ini terdapat kontradiksi antara ucapan sebahagian kaum muslimin di dalam sholatnya dengan perilaku kesehariannya. Di dalam sholat, saat membaca suratul Fatihah, mereka memohon kepada Allah Ta'ala agar diberi petunjuk ke jalan yang lurus, siratul mustaqim. Tapi dalam kesehariannya, mereka malah mengikuti petunjuk kaum Yahudi dan Nasrani yang memang sedang Allah takdirkan memiliki otoritas kepemimpinan dunia dewasa ini. Sungguh sebagian umat Islam telah meninggalkan makna sejati suratul Fatihah. Bayangkan, setiap kali seorang muslim melaksanakan sholat, dia memohon kepada Allah Ta'ala agar dirinya ditunjuki ke jalan yang lurus, yaitu jalannya kaum beriman, jalannya an-nabiyyin, para nabi-nabi, as-siddiqin, para orang-orang yang jujur, yang sidq, yang benar, ya. Asy-syuhada, jalannya para orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya, ya, di jalan Allah Ta'ala sehingga terbunuh oleh musuh-musuh Allah menjadi para syuhada. Dan as-salihin, orang-orang yang saleh, ya. Mereka meminta agar masuk ke dalam golongan, ya, salah satu dari 4 ini, kecuali tentunya golongan para nabi karena kenabian sudah ditutup. Nah, pada saat yang sama, ya, kita pun umat Islam dalam sholatnya, dalam membaca surat Al-Fatihahnya, memohon kepada Allah agar dirinya tidak dikelompokkan, dimasukkan, digolongkan ke dalam golongan kaum Yahudi maupun Nasrani. Kaum Yahudi adalah kaum al-maghdubi alaihim, yang dimurkai Allah Ta'ala. Kaum Nasrani adalah kaum yang sesat, ad-dhalin. Ya. Kita meminta kepada Allah agar digolongkannya bersama orang-orang yang beriman, yang mulia, yang telah mendapat nikmat karena menempuh jalan siratal mustaqim itu. Para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Kita memohon kepada Allah, jangan sekali-kali kita terseret sehingga kita masuk dalam kelompok seperti kaum Yahudi yang dimurkai Allah, atau seperti kaum Nasrani yang sesat, ya. Nah, sedangkan pada zaman yang sedang kita jalani dewasa ini, justru tampuk kepemimpinan dunia sedang berada di dalam genggaman kedua kaum yang melenceng dari jalan yang lurus tersebut. Dunia modern berada di bawah kepemimpinan al-maghdubi alaihim, kaum yang dimurkai Allah, al-Yahud. Sedangkan, ya, kelompok lain yang juga menggenggam dunia adalah ad-dhalin, kaum yang tersesat, kaum Nasrani. Allah benar-benar sedang menguji kita, menguji kesungguhan kita umat Islam. Apakah kita dapat tetap beristiqamah di atas jalan yang hak, jalan yang lurus, kendati dunia sedang dipimpin oleh kaum Yahudi dan Nasrani? Allahul musta'an. Hanya Allah lah tempat kita memohon pertolongan. Hanya Allah lah tempat kita bertawakal. Hanya kepada Allah lah tempat kita benar-benar bergantung, ya. Allahus samad, Allah tempat kita bergantung, ya. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, dalam satu hadis yang lain lagi, Nabi Muhammad SAW telah mengisyaratkan bahwa sekalipun sudah mencapai titik di mana Islam ini berdiri dengan megahnya, dengan cemerlangnya karena keberhasilan umat Islam memperjuangkan kejayaan Islam, tapi bisa saja dia kemudian mengalami pelunturan dan keruntuhan. Sehingga Nabi bersabda, la yunqadhan nurul islami urwatan urwatan.
فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. Ya. Sungguh ikatan Islam akan terurai simpul demi simpul. Apabila satu simpul terurai, manusia bergelantungan, bergelayutan pada simpul berikutnya. Dan yang paling awal terurai adalah simpul urusan hukum, sedangkan yang paling akhir terurai adalah simpul urusan salat. Saudaraku rahimakumullah, semenjak runtuhnya Kesultanan Utsmani Turki, kekhalifahan umat Islam yang terakhir pada tahun 1924 Masehi 1342 Hijriah, dunia menyaksikan satu persatu simpul-simpul Islam itu terurai. Mulai dari simpul hukum, bukan hukum Allah yang diberlakukan di negeri-negeri kaum muslimin. Simpul politik, bukan politik Islam yang berlaku di negeri kaum muslimin. Ekonominya bahkan ekonomi ribawi yang seolah-olah berani menantang berperang kepada Allah dan Rasulnya. Pendidikannya pendidikan sekuler, bukan pendidikan Islami. Budayanya bukan budaya Islam, tapi budaya hedonistik, syahwat menjadi Tuhan. Ya. Di bidang berbagai bidang, bahkan di depan mata kepala kita sekarang sendiri, saat ini kita sedang menyaksikan simpul terakhir, simpul salat sedang diacak-acak, sedang dicabik-cabik, sehingga umat Islam sendiri merasa lebih aman kalau salatnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, dengan merenggangkan jarak salatnya, dengan menutup ya apa yang mestinya tidak ditutup ketika sedang salat, ya, dan seterusnya, luar biasa, ya. Karenanya kami mengajak, mari kita kembali kepada pesan Nabi SAW ketika sahabat bertanya, "Ausini, beri aku wasiat." Kata Nabi sederhana sekali, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita di era penuh fitnah di akhir zaman ini dengan keimanan yang benar, tauhid yang benar, dan kita istiqamah di atas keimanan dan tauhid yang benar itu. Sallallahu alaihi nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.